kita lihat ini, yang mana candi ini adalah candi Hindu atau berasal dari agama Hindu. Oke. Nah, terus ada 3 candi lagi sisi utara sana, jaraknya kurang lebih 1 kilometeran dari Candi Prambanan, tapi masih dalam satu kompleks. Namanya adalah Candi Lumbung, Candi Bubrah, dan juga Candi Sewu. Yang mana 3 candi ini adalah candi Buddha. Ya, jadi nenek moyang kita itu sudah mengajarkan toleransi antar umat beragama itu sudah dari dulu kala. Ada yang belakang dengar ya suara saya aman ya sampai situ ya, terjadi freedom aman ya. Jadi udah apa namanya mengajarkan toleransi antar umat beragama itu dari dulu. Terbuktinya apa? Salah satunya adalah bangunan ibadahnya ini berdekatan. Candi ini digunakan untuk ibadah teman-teman. Secara fungsi, ya, secara fungsi digunakan untuk ibadah. Sampai hari ini masih digunakan untuk ibadah. Ya, kemarin habis ada upacara Kuningan, ya, beberapa waktu yang lalu nyepi. Bentar lagi yang akan datang hari raya umat Buddha, umat Buddha ada yang tahu? Umat Buddha, Waisak, benar. Waisak nanti upacaranya ada di Candi Sewu, Candi Buddha sisi utara sana. Ya, bentar lagi akan ada upacara keagamaan umat Buddha. Oke, digunakan ibadah sampai hari ini dan siang ini juga tadi ada ibadah ya, tapi sudah selesai. Insya Allah nanti kita bisa masuk ke candinya teman-teman. 86 hektar. Nah, dibangunnya kapan candi ini mas? Dibangunnya pada tahun 856 Masehi ya dari. Jadi sudah sangat lama sekali. Abadnya abad ke-9. Sekarang udah abad ke-21. Ya. Abad ke-9 Masehi 856 tahunnya. Tahunnya dari mana mas? Tahunnya dari prasasti yang ditemukan. Prasastinya itu namanya Siwagra. Siwagra itu artinya adalah rumah untuk Dewa Siwa. Jadi dalam agama Hindu itu mengenal 3 trimurti dewa, ya seperti ini. Pertama adalah Dewa Brahma sebagai dewa pencipta. Kedua adalah Dewa Siwa sebagai dewa pelebur atau perusak ya. Ketiga adalah Dewa Wisnu sebagai dewa pelindung. Ya. Sesuai prasasti yang ditemukan Siwagra artinya rumah untuk Dewa Siwa. Di sini Candi Siwa menjadi candi yang paling tinggi. Kenapa? Karena alirannya di tanah Jawa sampai menyeberang ke Arabaya adalah Hindu Siwa. Ya, yang menganut Hindu Siwa teman-teman. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung tanyakan ya. Aku dipotong nggak apa-apa. Ngomongku dipotong nggak apa-apa. Kamu ada pertanyaan daripada lupa langsung tunjuk tangan tanyakan gitu ya. Jadi kita saling berdiskusi, oke? Tadi 856 candi dibangun, yang teman-teman lihat di sini ini adalah hasil restorasi. Restorasi itu apa? Hasil bangun ulang. Kenapa kok dibangun ulang? Karena semuanya rusak teman-teman. Semuanya rusak dunia. Ambruk semuanya. Ya. 856 candi dibangun oleh Raja Raketikatan, dinastinya dinasti Sanjaya. Ya. 1006 terjadi bencana. Bencananya apa? Bencananya adalah letusan gunung berapi. 20 km sisi utara sana ada Gunung Merapi namanya. Ya. Gunung ketika meletus der gitu ya. Itu dengan gempa-gempa vulkanik. Nah, kalau gempa ini yang menyebabkan bangunan ulang. Jadi yang teman-teman lihat batu-batu bertumpuk yang masih kesannya masih berantakan, ini adalah candi, tapi belum selesai dibangun. Ya, sampai hari ini masih dalam proses pembangunan, masih dalam proses bangun ulang. Ya, sampai hari ini, teman-teman. Oke, 1006 terjadi bencana, berpindahlah umat-umat yang ada sini ke daerah Jawa Timur, ke daerahnya teman-teman juga. Mojokerto ke arah sana, ya sampai ke arah Bali, Bu, ya berpindahlah mereka di sini terbengkalai. Ya, yang membawa namanya Musindo. Dinastinya berganti menjadi dinasti Isyana. Ya, di daerah Jawa Timur. Nah, bedanya candi di Jawa Timur dengan candi di Yogyakarta, Jawa Tengah apa? Salah satunya adalah dari batuan yang digunakan. Kalau di tempat-tempatnya teman-teman, batuannya batuan apa yang digunakan untuk bangun candi? Pernah ke candi-candi daerah sana? Batuannya batu-batu merah ya, di candi-candi di daerah Mojokerto, arah sana batu merah. Ya, kalau di sini menggunakan batu-batu andesit teman-teman. Batu andesit itu batu-batu kali, batu gunung, ya batu hitam keras gitu. Nah, itu kembali 1006 tadi ya, 1006 terjadi benar, berpindahlah mereka sini menjadi tempat yang terbengkalai. Ya, terbengkalai, tidak ada yang mengurus, menjadi bangunan liar. Ya. Lama ditinggalkan tumbuhlah semua belukar seperti hutan belantara, ya kan, lalu ditemukan kembali.
ditemukan kembali sama siapa? Sama seorang berkebangsaan Belanda. Namanya adalah Cornelius Antonius Lons atau disingkatnya C.E. Lons, pakai Z ya, Lons. Nah, dia adalah staf ahlinya dari Sir Thomas Stamford Raffles, gubernur Hindia Belanda dulu pada masa